Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Nah, ini sawit usia 8 bulan ya teman-teman. Tanamnya usia 6 bulan. Di polybagnya itu sudah sangat besar-besar sekali teman-teman. Memang perkembangannya cepat sekali besar teman-teman. Tapi perlu dipahami bahwasanya pengelolaan kelapa sawit itu sangatlah rumit dan tidak semudah yang dibayangkan. Contohnya penyakit di sini, areal ini yang terbanyak dan menjadi PR itu adalah kumbang tanduk teman-teman. Ini kumbang tanduk. Nah seperti ini, dia kalau udah kena kumbang tanduk teman-teman, ini dibor teman-teman. Ini dibor di sininya. Nah ini bolong ya teman-teman. Ini bolong. Nah seperti ini. Nah ini. Jadi teman-teman kalau udah dibor kayak gini, dia otomatis panennya nanti mundur 6 bulan teman-teman, karena dia terganggu ya. Bahkan pelepah yang atas pun patah teman-teman, karena dia sistemnya ngebor ya, makan di dalam. Dan kemudian ini udah banyak sekali terserang, sekitar 10 batangan teman-teman. Jadi ini kita lagi belikan Feromonas, lagi di jalan posisinya, karena mau nggak mau ini harus bener-bener Feromonas teman-teman, karena ini udah dikasih Marsal, udah dikasih segala cara masih kena. Nah ini contohnya teman-teman, ini yang sudah kena dulu, kemudian tumbuh di sebelahnya. Ini dulu dibor di sini ya teman-teman, ini dulu dibor di sini, kemudian tumbuhlah di sebelahnya. Nah otomatis dia akan seperti ini teman-teman. Kalau dia udah kena kumbang tanduk, dia akan kekurangan boron, yaitu memang titik tumbuhnya ya. Jadi ini yang lama, yang dulu. Nah ini yang lama, pohonnya jadinya menyilang ya, yang keluar dari rengnya ya, yang harusnya itu lurus, itu keluar dia lewat lubang itu teman-teman. Nah, ini dilakukan pemupukan dolomit aktivitas hari ini ya teman-teman. Itu pemupukan dolomit dengan dosis yaitu adalah kurang lebih 800 gram. Ini memang dari awal belum dilakukan pemupukan dolomit sama sekali ya teman-teman. Nah ini ya, sebanyak 800 gram teman-teman di piringannya, di ujung tajuk agak masuk sedikit, tidak apa-apa teman-teman. Nah ini ya, kalau untuk pertumbuhannya mantap sekali teman-teman. Cuman itu yang jadi PR adalah posisi itu kumbang tanduk teman-teman. Itu baru 2 batang yang kita lihatin ya teman-teman. Ini sangat gawat sekali, karena kalau di dalam satu lahan itu terkena lebih dari 3 batang kumbang tanduk, itu harus segera dilakukan penanganan yang sangat ekstra teman-teman. Nah, ini ya, ini aman ya. Kalau aman ya udah tinggi teman-teman, kalau udah aman. Nah ini kalau dia cirinya itu teman-teman, kalau patah pelepah itu pasti terjadi masalah. Kalau terjadi masalah pasti biasanya itu adalah tersangkanya kumbang tanduk atau kumbang badak ya teman-teman. Nah, seperti ini busuk pucuk seperti ini diawali biasanya dari itu tadi, kumbang tanduk ya. Nah untuk lahannya seperti ini teman-teman, performanya sudah sangat luar biasa, udah gemuk-gemuk ya teman-teman. Ini arealnya adalah tidak datar ya teman-teman, ada rawannya. Nah itu dikasih sudetan tengah membelah supaya memang dia aliran airnya hilang, biar tidak tergenang. Ini dulunya tergenang teman-teman. Memang kalau untuk lahan rawa ini harus benar-benar diperhatikan untuk mekanisme perawatan dan juga air ya, supaya tidak tergenang. Nah ini ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Kalau nggak ada kendala ya, kalau nggak ada kumbang tanduk, ini udah gede ya teman-teman. Ini bonggolnya udah gede sekali ya, bonggolnya udah gede, panjang pelepahnya udah 2 meter teman-teman, udah setinggi badan saya. Nah ini ya, kumbang tanduk teman-teman yang jadi PR teman-teman. Ampun saya teman-teman, kalau terkena kumbang tanduk ini harganya mahal pula itu teman-teman ya. Untuk feromon tuh biasanya Feromonas tuh harganya juga lumayan teman-teman ya. Ini kemungkinan akan kita kasih 2 titik teman-teman. Jadi untuk media yang untuk
kumbang tanduk itu biasanya di kayu-kayu busuk ya, kayu-kayu yang udah menjadi lapuk busuk, atau di batang kelapa, atau di batang kelapa sawit yang sudah busuk, itu senang sekali dia beranak pinak seperti itu. Atau di bekas gergajian ya, bekas gergajian yang menumpuk itu biasanya senang sekali teman-teman untuk kumbang tanduk bertelur dan juga beranak pinak. Kemudian pupuk-pupuk organik seperti kotoran sapi ya teman-teman, kotoran yang sapi yang terlalu tebal. Nah kalau kotoran ayam seperti ini nggak mau dia teman-teman untuk menjadi media. Ini yang jadi PR ya teman-teman. Nah ini kita pupuk dolomit ya teman-teman. Dolomit fungsinya untuk menambah magnesium, menambah hijau daun dan juga CaO ya, untuk menaikkan pH tanah ya. Ini kandungan kita ambil dari mereknya itu Belarusia ya. Magnesiumnya itu 18 sampai 23% MgO. Kemudian kalsiumnya 30%. Nah, kemudian ada moisture 1%, kemudian MES 100. MES ini adalah kelembutan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melakukan pemupukan dolomit itu diusahakan MES 100 ya teman-teman. Supaya apa? Supaya dia lembut dan mudah terurai seperti itu teman-teman. Lembut dan juga mudah terurai di tanah, cepat reaksinya seperti itu. Kalau kan ada MES 80 teman-teman. Ada MES 80, ada MES 100 untuk pupuk dolomit. Dolomit itu kan kayak berbahan dasar batuan seperti itu yang digerus, digiling ya teman-teman. Kemudian diayakkan ya. Nah ini ya. Ini dulunya kena bercak daun ya. Tapi udah aman ini teman-teman. Bercak daun kalau memang terkena diberikan Amistar Top 1 kali semprot saja atau 2 kali di lahan dengan dosis yang agak besar, dia akan sembuh teman-teman. Biasanya awal-awal saja seperti Amistar Top kena bercak daun di lahan itu biasanya di awal-awal tanam saja. Nah seperti ini ya, busuk pucuk. Penanganan busuk pucuk seperti ini, penyakit-penyakitnya untuk kelapa sawit. Nah ini harus sering dikasih obat juga ya di sini. Di sini di pucuknya ini dikasihkan obat Amistar Top atau tandem atau ya sejenisnya ya teman-teman ya. Nah mungkin itu saja teman-teman sharing hari ini. Kita sekarang lagi berperang melawan kumbang tanduk ya teman-teman. Kita berdoa semoga selamat sampai tujuan, juga panennya enggak terlalu lama, sesuai target, dan juga yang sudah terkena semoga tidak menambah lagi yang terkena kumbang tanduk. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana.